Assalamualaikum, selamat malam, ketemu lagi dengan saya di channel Zahri M. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidaul Hidayah, analis perencanaan SDM aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Belakangan ini, kita sedang dihadapkan dengan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidaul Hidayah, analis perencanaan SDM aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Belakangan ini, kita sedang dihadapkan dengan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Dasar dari kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Selanjutnya, kita telah direminder oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Itu surat pada tanggal 31 Mei yang menegaskan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan P3K. Sehubungan dengan hal tersebut, kita kembali direminder oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 22 Juli tahun 2022, yaitu tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Apa saja sih syarat untuk tenaga honorer di instansi pemerintah tersebut dapat masuk di pendataan tenaga non-ASN ini? Nah, jadi persyaratannya adalah berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 yang masuk dalam database PKN. Yang kedua adalah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Persyaratan tambahan dari pendataan tenaga non-ASN ini adalah yang pertama, pembayaran honorarium menggunakan APBN untuk instansi pemerintah pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang kedua adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang ketiga adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, itu tadi syarat-syarat tenaga honorer yang dapat masuk untuk dapat didata pada pendataan tenaga non-ASN ini. Nah, selanjutnya data tersebut akan direkam melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara. Bagaimana sih mekanisme pengisian data pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN tersebut? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pemakaian aplikasi pendataan non-ASN yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Langkah pertama, teman-teman harus membuka halaman website pendataan non-ASN yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, teman-teman klik buat akun. Di situ nanti teman-teman akan menemukan halaman, yaitu halaman pembuatan akun pendataan non-ASN. Di sini teman-teman wajib mengisi data sesuai dengan apa yang teman-teman miliki. Yang pertama seperti nomor induk kependudukan atau sesuai KTP, kedua nomor kartu keluarga, dan selanjutnya. Setelah semuanya teman-teman isi, maka teman-teman akan mendapati halaman yang kedua, yaitu halaman melengkapi data. Di sini teman-teman akan melihat apakah data yang teman-teman input itu sudah sesuai atau belum. Di bagian kolom kanan teman-teman akan melihat nomor NIK, nama, nomor handphone, email, tanggal lahir, dan lain-lain sesuai dengan data yang teman-teman inputkan. Kemudian di kolom kanan teman-teman wajib membuat password untuk login ke halaman pendataan non-ASN yang dikeluarkan oleh PKN ini. Kemudian setelah teman-teman selesai,
teman-teman wajib mengklik lanjutkan agar nanti akan masuk ke halaman yang ketiga, yaitu pengecekan data ulang. Di sini teman-teman wajib mengecek data yang teman-teman input. Yang dimulai dari pertama yaitu NIK, nama lengkap sesuai ijazah, tanggal lahir, tempat lahir, dan email yang teman-teman pakai. Data yang diinput telah sesuai, maka teman-teman bisa mengklik proses pembuatan akun. Apabila sukses dan data tersebut valid, maka akan muncul kartu informasi akun pendataan non-ASN. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa login ke halaman pendataan tenaga non-ASN. Di sini teman-teman wajib memasukkan NIK yang teman-teman punya serta password yang sebelumnya telah dibuat. Apabila sudah, teman-teman tinggal mengklik icon masuk. Di halaman selanjutnya, teman-teman akan menemukan halaman data biodata diri yang telah teman-teman inputkan pada waktu pendaftaran akun. Di sini teman-teman wajib memverifikasi kebenaran dari data-data yang teman-teman sudah input sebelumnya. Di sini harap teman-teman harus dengan seksama memastikan kebenaran data-data yang telah ada. Apabila masih ada yang kosong, harap dilengkapi dengan data yang benar dan valid. Dimulai dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, jabatan terakhir, unit kerja, hingga tanggal lulus dari teman-teman kuliah itu. Apabila data ini telah valid dan benar, maka silakan teman-teman klik lanjutkan. Di halaman berikutnya adalah halaman riwayat pekerjaan yang teman-teman miliki. Di sini secara umum data yang kami inputkan adalah data pekerjaan teman-teman setahun terakhir. Di sini teman-teman wajib melakukan verifikasi ulang. Untuk melakukan verifikasi ulang, teman-teman dapat mengklik aksi ubah. Di sini teman-teman bisa melihat riwayat pekerjaan teman-teman selama setahun terakhir. Di sini teman-teman wajib melakukan verifikasi ulang dari mulai tanggal SK, nomor SK, tanggal mulai kerja, hingga unit kerja penempatan yang teman-teman miliki. Apabila data-data di sini telah sesuai dengan yang teman-teman miliki, maka langkah selanjutnya adalah langkah klik simpan. Selanjutnya, apabila teman-teman pernah memiliki riwayat pekerjaan sebelumnya, teman-teman dapat menambahkan kembali riwayat pekerjaan yang teman-teman miliki, yaitu dengan cara menambah riwayat pekerjaan. Di sini teman-teman dapat mengisi kembali riwayat pekerjaan teman-teman dari tahun sebelumnya. Misalnya teman-teman pernah bekerja dari tahun 2017 hingga 2020. Teman-teman dapat menambahkan riwayat pekerjaan teman-teman tersebut sesuai dengan cara yang sebelumnya. Apabila semua langkah-langkah telah selesai, teman-teman dapat melakukan klik tombol selanjutnya. Nah, pada halaman terakhir, teman-teman akan mendapati halaman resume. Nah, di halaman resume ini berisi tentang data-data dan informasi diri yang teman-teman miliki, mulai dari nama, riwayat pendidikan, serta riwayat pekerjaan. Di sini teman-teman wajib melakukan centang di masing-masing kolom yang sudah ada, misalnya di kolom gelar depan. Apabila gelar depan teman-teman sudah benar, tolong diklik centangnya atau diklik kotaknya itu. Kemudian juga di bawah, teman-teman juga wajib melihat riwayat pekerjaan yang teman-teman miliki. Apabila sudah selesai semuanya, maka nanti di halaman paling bawah, teman-teman akan menyumpai kotak lagi berwarna merah yang isinya adalah akhiri proses pendaftaran akun. Nah, apabila teman-teman sudah yakin, teman-teman wajib mengklik tombol itu. Apabila sudah diklik, maka nanti akhirnya akan muncul kolom cetak kartu informasi akun. Nah, di halaman terakhir ini, teman-teman wajib melakukan cetak kartu pendataan tenaga non-ASN hingga nanti muncul bukti pendataan tenaga non-ASN 2022. Oke, demikian tutorial pembuatan akun di aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Saya Bayu Prasetyo, analis kepegawaian ahli pertama di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.